Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posnema siap berbagi kebaikan. Oke, bagaimana kabar sahabat Posnema yang di luar sana? Semoga masih tetap bersemangat dan terus beraktivitas untuk terus memberikan hal-hal yang sangat menginspirasi bagi kita dan juga orang lain. Bagaimana kabar sahabat? Juga lama kita tidak berjumpa dan hari ini kita akan ketemu lagi di sebuah sesi yang sangat menginspirasi dan juga informatif. Telah hadir di sini narasumber kita dari Badan Narkotika Nasional yang akan memberikan banyak informasi-informasi tentang posisi Gresik ketika kita bicara tentang bagaimana kita mencegah dan menanggulangi tentang bahaya narkotika. Oke, kita sapa narasumber kita Pak Tri Julianto, penyuluh Badan Narkotika Nasional. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Semoga selalu sehat ya. Walaupun cuaca sedang tidak bersahabat, tapi semoga kita semua diberi kekuatan karena kita punya banyak tugas untuk terus mengamankan masyarakat kita dari bahaya narkoba. Oke, Pak. Sebenarnya seberapa gawatnya sih penyebaran ya atau permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan narkotika di Indonesia ini? Kalau seberapa bahayanya ya Bu, kalau kita sekarang kan berada di lingkungan pendidikan itu nah, di lingkungan pendidikan sendiri kasus narkoba sendiri ini mengalami kenaikan pasca selama ada COVID sampai detik ini malah menaik Bu. Betul. COVID malah membuat angka penyalahgunaan narkoba dari kalangan pendidikan itu malah naik. Kira-kira alasannya apa nggih? Jadi kemarin ini mulai dari awal 2020 kemarin itu mulai masuk kasusnya anak SMA itu sudah ada yang urunan beli sabu. Kalau dulu kan cuman anak SMA itu paling ngepil gitu kan ngelem. Nah sekarang ini banyak anak SMA yang sudah urunan beli sabu. Iya betul. Beneran? Dan kemarin di awal COVID 2020 ya awal COVID kemarin itu ada dua siswi SMA dibawa ke BNN oleh orang tuanya dan guru BK-nya karena dicekoki sabu sama pacarnya. Tapi kegiatannya atau ketika dicekoki itu tidak berada di lingkungan sekolahnya? Tidak, ada di rumah. Mungkin alasannya kan sekarang kan anak sekolah sekarang itu kan ya kalau dibilang mentalitasnya gampang dipengaruhi yang paling penting itu. Jadi karena mentalitasnya gampang dipengaruhi, akhirnya diajak sama pacarnya Bu. Takut ditinggalkan mungkin kali ya. Alasannya sih karena ini orang tuanya itu broken home di rumah, pacarnya datang sebagai dewa penolong sebagai penyelamat bilang coba ini loh nanti biar kamu nggak dengar orang tuamu berantem nggak bete nggak tidak menderita ya betul. Jadi dia diajak nyabu sama pacarnya dan dia juga ngajak temennya Bu, temen sesama ceweknya itu satu sekolah juga. Wah ini hal yang tidak baik tapi ditularkan ke teman-temannya. Betul, ditularkan ke temannya. Itu masih kalau nggak salah waktu itu masih kelas 2 SMA Bu, di Gresik. Ya, saya tertarik tadi sebenarnya ketika di masa pandemi ternyata angka penyalahgunaan narkoba menjadi begitu besar. Mungkin karena di pandemi itu anak tidak terlalu banyak beraktivitas ya. Betul. Artinya banyak melakukan dari rumah, belajar dari rumah, jenuh, mungkin dia tidak nyaman. Akhirnya dia melarikan hal-hal yang bisa membuat dia stres itu dengan mengkonsumsi narkoba seperti itu. Betul. Jadi kemarin itu juga jadi ini Bu, catatan juga buat BNN. Kok bisa anak sekolah di rumah kok malah nyabunya malah banter gitu kan Bu, terus sampai ada yang nekat urunan kayak gitu. Padahal pikiran kita kalau anak di rumah aman. Iya. Ternyata nggak seperti itu ya. Ternyata malah jadi bumerang sendiri di rumah juga nggak aman. Itu maksudnya, artinya begini ya. Apakah memang harga sabu-sabu itu terjangkau ya sama anak-anak kan ini sepengetahuan saya mungkin karena informasi yang saya ketahui juga tidak. Kalau kalian lihat film-film di Amerika begitu kayaknya harga sabu itu tidak murah. Terus bagaimana mereka bisa terus herannya saya ini kan kota Gresik. Katanya sih kota santri. Ya. Kok ada berarti kan ada tempat di mana anak bisa membeli. Berarti itu ada seseorang yang sifatnya sebagai broker atau sebagai penjualnya memang di Gresik. Ada. Waduh. Jadi kalau dari kisaran harga itu kan sekitar 400-500an. Makanya 1 gram? 0,0 malah. Jadi 0, itu 400-500 ribuan. Jadi makanya dibilang
mereka nekat urunan karena harganya nggak mungkin dijangkau kalau dia beli sendirian gitu kan. Paket nggih biasanya? Iya, paket hemat. Paket hemat. Itu bisa dipakai berapa orang? Tambah tanya-tanya. Biasanya itu bisa sampai 3 sampai 4 orang bisa. 1 gram itu. Satu paket 0, itu. Biasanya kalau paket hemat itu 0,36, 0,4 gitu. Oh, lah terus pertanyaan saya yang tadi, ada memang penjual atau pengedarnya di Gresik? Ada, Bu. Ada. Kalau boleh saya link sama alamatnya. Kalau saya ini kemarin aja, ini waktu saya kebetulan kan dari Gresik asli, Bu ya. Kebetulan dapat laporan dari teman-teman sekolah yang teman-teman di rumah yang masih sekolah, Mas. Itu loh jualan pil, Masnya jualan sabu, itu masih kelas sekolah SMK kelas 3 lah. Jadi penjualnya itu ya temannya sendiri ada, Bu. Anak SMA sendiri? SMA sendiri juga ada. Oh. Makanya kan kalau sekolah pun dengar kalau misalkan ada yang bercerita, Mas, apa Bu itu loh ditawarin sabu sama ini. Nah, mungkin sekolah perlu ini, Bu, meng-cross checknya langsung itu, atau bisa juga lapor ke BNN secara langsung juga bisa. Ini kalau misalnya nih, tapi naudzubillah min dzalik, siswa saya di SMA Negeri 1 Manyar ini misalnya ditenggarai atau disuspeki sebagai seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Kita sebagai pihak sekolah, apa yang harus dilakukan? Tadi berarti harus mengidentifikasi terus atau kalau dia sebagai penggunanya? Ya. Kalau sebagai penggunanya itu bisa bekerja sama dengan BNN langsung ataupun pihak sekolah bisa asesmen langsung melalui guru BK. Jadi kan ada asesmen itu kalau di BNN namanya screening intervensi lapangan. Jadi kita screening dulu apakah benar anak ini menyalahgunakan narkoba atau tidak dengan ada konseling langsung. Gitu. Indikatornya apa ya? Artinya kan kita selama ini belum pernah menangani seperti itu. Iya, kalau indikator kan sebenarnya ada banyak ciri-ciri yang mengarah ke sana, tetapi kita juga perlu melakukan pemeriksaan itu maksudnya, Ji. Jadi kalau ciri-cirinya kadang kalau dia di kelas itu suka tidur, terus kemudian ditegur itu marah-marah, emosi, bawaannya emosi terus. Tidak bisa mengendalikan emosi. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Terus kadang dia itu jam pelajaran terus jadi apa ya? Jadi kayak lebih mengacaukan kelas kayak gitu. Terus kemudian karena kan kenapa dia di kelas suka tidur? Karena kan jam hidupnya dia berubah, Bu. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Oh begitu? Iya, itu ciri khasnya seorang pecandu itu seperti itu. Jadi dia lupa bagaimana cara merawat tubuhnya sendiri. Jadi keadaan tubuhnya itu nggak direken, Bu. Mulai dari pakaiannya yang nggak rapi. Kayak dia kehilangan pengendalian terhadap dirinya sendiri. Betul, iya. Jadi kacau langsung gitu. Karena kan narkoba itu kan yang diserang adalah otak kan. Otak kan pusat kendali seluruh tubuh manusia. Jadi pasti berefek ke organnya. Jelas tidak produktif tentunya ya. Betul. Jadi lebih pasif anaknya. Berarti nanti kalau misalnya ada, berarti kita langsung menghubungi BNN. Bisa. Kita lakukan screening terlebih dahulu. Tes urin misalnya gitu. Tes urin. Tapi lagi-lagi kalau misalkan ada siswa yang mengindikasikan ke sana, kita nggak boleh mendoktrin dulu. Kamu pakai narkoba gitu nggak? Pakai asesmen dulu. Asesmen dulu. Terus juga gratis nggak itu? Gratis, Bu. Kalau di BNN gratis. Bisa langsung siap. nanti menghubungi saya, nanti saya ajak dari bidang rehabilitasi. Karena kalau screening intervensi itu ada di bidang rehabilitasinya BNN. Benar screening intervensi. Kalau saya sendiri dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Terus kalau misalnya guys, setelah hasil screening tadi ditemukan bahwa salah satu siswa saya tadi ternyata positif sebagai penyalahguna narkoba. Berarti kan harus rehabilitasi, nggih? Rehabilitasi yang melakukan siapa? Apa harus berada di sebuah tempat atau bisa mandiri atau pribadi? Kalau rehabilitasi sendiri itu kalau dia masih pelajar, Bu ya. Kalau masih pelajar kita ada yang namanya program rehabilitasi rawat jalan. Jadi bisa berkunjung beberapa kali ke BNN untuk melakukan pengobatan atau pemulihan sambil bisa sekolah. Tentunya, Bu, kembali lagi ke kebijakan sekolah, jangan sampai ada anak yang terindikasi narkoba itu dikeluarkan. Jadi kan masa depannya kan eman gitu, Bu. Malah nggak boleh ya? Malah nggak boleh, Bu. Jadi harus sama-sama dicari solusinya bareng-bareng sama BNN gitu. Terus ngapunten. Kalau misalnya itu adalah tadi apa? Ketika dia sudah kena, terus kemudian kan ada penanganan. Kemudian kalau dia dilakukan secara jalan,
secara mandiri. Lah, kan kita tidak bisa benar-benar menjaga bagaimana ketika dia berada di rumahnya. Tiba-tiba ketika berada di rumah dia masih tetap tersuplai. Nah, makanya yang jadi masalah ketika pasien rehabilitasi rawat jalan itu karena dia masih ada dalam circle-nya, ada dalam satu zona yang masih zona yang dia teman-teman pakai gitu. Mungkin ketika konseling rawat jalan itu memang konselor selalu menerapkan bahwa kamu harus jauhin teman-temanmu, terus cari pergaulan yang memang memberikan dampak positif seperti itu. Cuman kalau misalnya hal seperti itu, kalau para pengguna itu kan butuh effort atau butuh upaya yang lebih untuk bisa keluar karena dia sudah ada kecanduan, ketergantungan. Betul. Terus juga dukungan dari sekitarnya Bu, mungkin dari bapak ibu gurunya atau teman-temannya itu lebih lebih bisa buat dia kendalikan dirinya. Jangan sampai kalau ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah terus kita tiba-tiba langsung memberikan label bahwa dia anak yang bermasalah, dia anak yang penyalahguna, semakin dijauhi, semakin jangan sampai kita takutnya karena kita takut dia mempengaruhi siswa lain malah kita pisahkan dengan teman-temannya. Nah, itu malah yang salah ya. Harus lebih intens lah mungkin dari penanganannya dia. Kan kadang kalau di SMA guru BK ada masuk kelas Bu ya? Ada kegiatan masuk mungkin kelas. Kan ada konseling seperti lebih intens gitu. Kalau kita tahu nih kalau artis-artis ketangkep itu kan rehabilitasinya berada di sebuah tempat. Ya itu kalau rehabilitasi inap. Sebenarnya kalau sekolah bisa juga rehabilitasi inap. Sebenarnya kan yang menentukan dia ini rehabilitasi inap atau rawat jalan itu kan dari tingkat keparahannya. Tingkat ketergantungannya. Jadi kalau udah parah banget kayak waktu itu SMP kelas 3 Bu. Dia itu datang ke kantor pakai baju pakai jas, berdasi, berpeci, pantofelan lengkap kayak mau nyalek gitu Bu. Ternyata kita tanya, "Mas mau ngapain?" Dia lagi mau daftar presiden. Mau daftar presiden bilangnya. Jadi dia itu kecanduan pil koplo sejak kelas 5 SD. Wawak banget. Jadi ketika datang ke badan itu udah halusinasinya benar. Nah itu kemarin kalau nggak salah dirawat inap di Lawang. Oh di Lawang. Tidak di Gresik ya? Lawang. Nggak ada Bu di Gresik. Oh larinya Pak rumah sakit jiwa gitu? Iya karena kan ada penanganan nafsanya juga di sana. Karena mungkin karena sarafnya sudah sudah rusak. Sudah mulai tidak jelas. Kalau di Gresik sendiri belum ada Bu, baru ada rehabilitasi rawat jalan, itu pun hanya di BNN. Ada juga yang di swasta dan itu masih kurang tahu biayanya berapa Bu ya. Yang memang petugasnya sudah diberikan pelatihan oleh BNN, itu ada di Rumah Sakit Wates Husada Walopanggang, Fatma Medika Manyar ini, terus Grausada Petrokimia sama Ibu Sina. Itu petugasnya sudah diberikan pelatihan. Berarti memungkinkan untuk rawat inap ya? Bisa pakai. Tapi rawat inap nggak bisa Bu di Gresik. Cuma rawat jalan. Rawat jalan. Rawat inap harus ya di Badung Makassar, Lido Bogor itu. Artinya kan banyak hal yang harus dia lalui untuk penyembuhan dirinya. Dia mau rehabilitasi inap ya kalau pengen gratis ya harus ke BNN. Karena kalau misalkan ada memang disediakan tempat untuk rawat inap? Ya di Lido Bogor itu. Dikirim ke Lido Bogor. Dibawa ke sana. Terus kalau misalkan dia mandiri daftar sendiri kayak ke Menur, ke Rumah Sakit Jiwa Lawang itu biasanya berbayar. Dan itu lumayan, 550.000 per hari. Per hari. Kalau dia di sana 3 bulan berapa Mas? Bisa kelihatan. Ya Allah. Nah, jadi kalau misalkan ada keluarganya, mending dibawa dulu ke BNN, dicari solusinya bareng-bareng di BNN. Gitu. Oke. Nah, kemarin berdasarkan artikel, Gresik termasuk ini ranking 1 untuk Jawa Timur nggih. Dari kasusnya juga terbanyak Gresik Bu. Aduh, kita kemana saja ya perasaan saya itu Jawa Timur itu ranking kedua se-Indonesia dan Gresik yang 1 mendominasi kasus paling banyak. Kemarin ini yang terakhir kan BNN juga 3 kg ganja dari dukun, terus ada 150.000 butir ekstasi pil koplo dari pengantin. Itu sudah dukun ada. Terakhir kali kemarin itu 3 kg ganja dari dukun. Kira-kira dapatnya dari mana ya yang dari dukun itu? Kalau dari dukun kemarin diperiksa itu dari dari Madura. Dari Madura. Dan menurut data di sini ternyata penyalahgunanya kebanyakan laki-laki, 95%. Laki-laki lebih banyak. Apa laki-laki begitu rapuh ya Mas?
Kalau laki-laki mungkin kan ini Bu, apa namanya, gampang dipengaruhinya kan mungkin karena mentalitasnya dia yang masih, apalagi kalau masih pelajar Bu ya, gampang dipengaruhi, ikut-ikutan temennya, dikatain dikit baper terus akhirnya ikutan coba seperti itu. Kepo. Iya, keponya sampai terlalu mendalam sampai akhirnya coba gitu. Kalau perempuan kan mungkin sebagai korban sih Bu kebanyakannya kalau perempuan. Dicekoki kayak tadi dicekokin, terus ditawarin, terus ada juga yang memang dia bermain lebih dulu. Nah, dia bermain lebih dulu terus menggait banyak laki-laki. Iya, mengajak teman-temannya sesama perempuannya gitu. Aduh, ya mungkin ini sebuah informasi yang bagus bagi sekolah karena selama ini kita kan hanya sosialisasi, tapi kita belum benar-benar pernah mengadakan asesmen di sekolah tentang apakah ada kemungkinan siswa kita yang mungkin bisa ya, kita berdoa tidak ada, tapi melihat angka bahwa Gresik adalah kota dengan terbanyak kasusnya itu mungkin bisa menjadi aware bagi kita menjadi lebih oke. Kita kayaknya mulai lebih mempertajam insting kita untuk bisa gini. Kadang-kadang ini seperti yang tadi artinya anaknya suka tidur, tidak bersemangat, dan tapi secara fisiknya yang lain kayak kita murid kita ya banyak sih anak ngantuk sekarang ini kan efek dari pandemi kemarin iya, jadi masih bawaan pandemi ya, di rumah sambil tiduran, akhirnya kebawa ke sekolah tiduran gitu. Sambil ya seperti itulah handphone seperti itu, masih artinya kita pembentukan karakternya masih harus dikuatkan lagi. Nah kan kebanyakan tiduran, kita kan nggak bisa, kayaknya dia kena narkoba ini. Lainnya misalnya emosionalnya Bu, emosionalnya susah mengendalikan emosinya, terus dengan cara dia bagaimana merawat tubuhnya sendiri, ya, tadi ya. Misalkan dari bajunya kan biasanya dia rapi, terus tiba-tiba campang-camping semua gitu Bu. Iya benar. Terus ini misalnya ya bahwa karena memang salah satu efek dari pandemi kemarin kan ada lost character building, artinya kita tidak pernah bisa membentuk karakter sebagus ketika kita sebelum pandemi. Di sekolah. Akhirnya ketahanan diri anak itu melemah. Nah tadi saya sempat belajar juga, kita bicara tentang ketahanan diri. Bagaimana sih kita bisa menguatkan ketahanan diri anak-anak sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya dia tetap baik-baik saja, dia tetap orang yang kuat untuk bisa bertahan. Gimana Pak? Kalau ya sama juga dengan bagaimana kita menanamkan ketahanan diri remaja itu biar kuat, biar nggak sampai terjerumus ke narkoba. Ya pasti komitmen dan konsisten dirinya kita tanamkan dulu Bu. Misalkan kalau dari penyalahgunaan narkoba kita masukin dulu dimensi sadarnya dia. Jadi kita sadarkan mereka dulu bahwa narkoba ini berbahaya. Nah, setelah kita sudah membuka dimensi sadarnya dia, artinya dia harus mulai masuk ke dimensi sehatnya dia. Sehat bahwa narkoba itu berbahaya, dan ayo bareng-bareng kita jangan sampai mencoba yang namanya narkoba. Jadi lebih di komitmen dirinya sih, sama konsisten dirinya bahwa masa depannya ini masih panjang, jangan sampai rusak karena satu narkoba aja. Nah, gitu. Kembali ke kasus nih. Kalau latar belakang para penyalahguna itu kebanyakan harmonisasi di dalam keluarganya itu baik-baik saja, atau karena kebetulan di keluarga sedang bermasalah sehingga dia harus mencari kenyamanan di luar dan kebetulan ketemunya narkoba, atau gimana? Ada yang dari keluarga, tapi kalau belakangan ini lebih banyak dari lingkungan pergaulannya Bu. Di keluarga dia baik-baik saja ya berarti. Di keluarga dia baik-baik saja, tapi di luar, di komunitasnya, di circle-nya dia yang lebih mengarah biar dia ikutan pakai narkoba. Intinya pintar-pintar cari teman ya. Betul, cari teman. Kalau mau cari teman, misalkan kita berteman sama orang jual minyak wangi kan ikutan kita orang wangi. Kalau ikut orang-orang yang pakai narkoba jelas pasti ikutan juga. Karena memang ini juga pengaruh media massa mungkin Betul. Di film-film itu kadang penampakan orang-orang pengguna narkoba itu keren, asik banget gitu. Apalagi sekarang mohon maaf ya, tanpa bermaksud untuk meminggirkan. Artinya kayak seseorang yang dianggap public figure, yang anak-anak anggap itu keren banget, itu ternyata banyak di antara akhirnya mereka mikir, oh ternyata make itu keren loh, ternyata setelah make masih diterima di masyarakat atau gimana Pripun seperti itu? Kalau itu ya balik ke ketahanan diri tadi, komitmen dan konsisten dirinya. Boleh kita mengidolakan seseorang artis ataupun apa, tapi ambil baiknya. Kalau dia ternyata seorang penyalahguna ya jangan diikuti gitu. Itu masalahnya. Karena kan
pakai narkoba biar keren itu sekarang udah nggak ada, Bu. Oh ya? Iya, udah nggak ada. Keren itu berprestasi sekarang itu. Keren itu berprestasi, berkarya, bukan hanya pakai narkoba. Keren itu nggak ada sekarang. Nah, benar. Apa sih kerennya kelihatan? Seperti kita, kalau kita misalnya ngelihat di YouTube ini, kalau kita buka yang di Brooklyn, yang di Minnesota, yang ada di Amerika Serikat itu sampai disebut zombie city. Artinya gimana orang-orang itu sampai kehilangan kesadarannya, berjalan seperti zombie, dan mereka tidak tahu harus apa. Jadi sampai begini. Kalau sampai yang jadi kayak seperti zombie itu ada jenis narkobanya, Bu. Kalau nggak salah itu namanya Flaka. Oh, ada juga. Flaka itu jenis. Di Indonesia ada yang pakai? Kalau di Indonesia belum ada, belum ada. Jadi Flaka itu ya itu tadi bikin orang itu kayak zombie, dan dia kalau sako-sakonya dia pasti akan melukai orang yang ada di dekatnya dia. Itu kalau dia sakonya gitu. Karena ketika dilihat di YouTube itu dia benar-benar nggak tahu siapa dirinya. Dia bisa tidur dimanapun. Dia tiba-tiba nggak bergerak di tengah jalan. Kemudian dia bisa kaku begini, terus dia bisa buang air. Jadi kayak orang kesurupan. Nah, benar. Jadi bayangan saya, dan itu menakutkan. Dan bayangkan mereka adalah orang yang luar biasa. Artinya orang-orang yang sebenarnya saya yakin dilahirkan dalam kondisi baik-baik saja. Kemudian karena ketahanan diri, balik lagi ketahanan diri itu. Nah, sebenarnya gambarannya itu sudah semenakutkan itukah sebenarnya? Kalau narkoba sendiri sebenarnya kan gini, Bu. Kalau kita coba satu jenis narkoba aja, Bu, itu kita pasti akan istilahnya kita pakai satu narkoba pasti akan dapat semua efek-efeknya. Misalkan satu narkoba aja, kita misalkan coba pil koplo gitu, Bu ya. Nah, di dalam otak kita itu kan ada yang namanya hormon dopamin, hormon kebahagiaan, di mana itu kalau kita lagi senang kan keluar. Nah, orang yang mengonsumsi narkoba itu hormon dopamin itu berlebih keluarnya, sampai pada akhirnya di otaknya ini tertanamkan cari yang lebih enak dari cuma sekedar pil koplo. Akhirnya naik ke tingkatan naik berikutnya. Dosisnya lagi. Naik dosisnya pasti sabu. Nah, kalau udah narkoba, cari yang lebih enak dari sekedar narkoba. Maksud saya. Jadi kadang anak-anak kan mau coba-coba, kan hanya dosis kecil. Hanya dosis kecil dulu. Ada proses begitu, semakin lama ingin terus lebih bahagia, ingin terus artinya nambah dosis, akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Betul. Selain kalau misalkan ini yang sering terjadi, Bu ya, kemarin juga sempat tanya langsung sama tahanan yang ada di BNN, Mas, kalau kamu habis pesta sabu ngapain? Kita pesta seks. Karena otaknya terdorong cari yang lebih enak dari sekedar narkoba, akhirnya ya seks bebas. Akhirnya kayak efek domino ya. Betul. Kesalahan ini yang diikuti kesalahan. Jadi malah runut nanti. Nah, kalau udah seperti itu akhirnya kan nggak cuman efek ketergantungannya yang menghantui dia, penyakit ketergantungannya aja, tapi juga ada penyakit menular yang pasti akan ngikutin dia. Benar. Itu kalau misalnya orang ya sudah ketergantungan, selain kondisi fisik yang lemah, itu penyakit yang paling dekat dengan dia itu apa? Jantung gitu misalnya, bukan? Bisa, Bu, jantung semua bisa, Bu, karena yang diserang adalah otak kan, Bu. Pusat kendalinya langsung yang diserang. Jadi otomatis bisa juga mulai ke hatinya, jantungnya itu bisa. Oke. Jadi mungkin kalau masih kalangan SMA mungkin yang belum pernah kenal narkoba ya jangan sampai kenal. Yang udah pernah coba rokok, vapor, nah itu merupakan pintu gerbang masuknya. Agak dekat-dekat ke situ ya? Ya bisa jadi awal masuknya narkoba itu dari itu. Makanya kan kalau misalkan merokok, ngevapor itu aja udah cukup, jangan sampai coba yang lebih tinggi lagi. Gitu. Aduh. Kayak kan ada kalau misalkan kalau di BNN itu kan awalnya memang dari rokok. Dari rokok akhirnya rokok itu kan termasuk bahan adiktif lainnya di dalam narkoba itu sendiri. Jadi habis pakai rokok pasti pengen coba yang lebih lagi. Misalkan ke minuman keras, terus dosisnya minta nambah lagi ya ke pil koplo, ke inek gitu. Luar biasa, gitu. Jadi intinya kan begini. Tadi disinggung apa sih? Sempat menyinggung lapas sedikit. Iya. Nah, kemarin kan ada artikel juga bahwa lapas itu termasuk di sentra penyebaran. Betul. Ada begitu juga, padahal kan dia terawasi, tapi bisa begitu. Betul. Jadi kalau misalkan kemarin, kalau nggak salah ganja ini, Bu, dari jaringan lapas Madiun atau mana kemarin itu juga dikendalikan dari dalam lapas, yang pasti ada oknumnya di situ, Bu, yang bermain di situ. Karena memang keuntungannya besar kali ya. Betul. Jadi ada feedbacknya antara bandarnya dengan yang jaga. Tapi ya
kalau di Gresik sendiri saya rasa belum ya. Janganlah. Aman sih Bu kalau Aman, ya? karena beberapa kali BNN ikut sidak ke rutan atau ke lapas Banjarsari itu ya memang ketat banget, masuk aja kita dirahasi semua. Bahkan belakangan ini kan sering ditangkap ada yang ikan bandeng di Kelop Kuning itu dalamnya diisi sabu, ketangkep kan Bu di situ Bu. Jadi istrinya itu jenguk suaminya di dalam tahanan, di dalam ikan bandengnya itu ada sabunya. Nah akhirnya berhasil diamankan. Bukan lagi generasi micin ya? Bukan. Jadi terus ada juga yang di dalam nasinya, diselipin dalam nasi itu ada. Kok istrinya nggak pengen suaminya sembuh sih? Jadi mungkin pengen jadi istri soleha gitu. Jenguk bawain nasi, ternyata di dalamnya ada sabunya. Istri soleha salah jalur kali. Jadi kalau di Gresik sendiri insya Allah aman, dan sudah sering juga ada penyelundupan ataupun peredaran gelap itu berhasil diamankan. Intinya jangan pernah coba-coba ya, karena kalau sekali kita sudah masuk, keluarnya susah banget. Susah, bahkan nggak bisa sembuh Bu. Oh ya? Jadi pecandu narkoba itu nggak bisa sembuh seumur hidup, penyakit adiksi ini ada di dalam tubuhnya. Tapi katanya sudah ada yang setelah rehabilitasi terus kemudian dia... Orang setelah direhabilitasi itu cuma pulih dari ketergantungannya, bukan sembuh. Jadi suatu saat dia bakal bisa kambuh lagi. Jadi ada yang namanya craving itu di mana dia ini tersugesti bila mana dia itu melihat misalkan tempat makainya dulu, lihat botol yang pakainya dulu, timbul sugesti-sugesti yang bisa bikin dia pakai lagi. Berarti artinya setelah dia keluar dari rehabilitasi, masalah belum selesai. Belum selesai. Pendampingan tetap harus jalan. Masih tetap. Jadi ada ya, kalau di BNN kan ada rehabilitasi dan ada pasca rehabilitasi. Jadi setelah rehabilitasi itu juga ada pemantauan yang lebih lanjut lagi, atau misalkan pasca rehabilitasi itu lebih mengajak dia agar lupa dengan narkobanya dengan memberikan soft skill. Iya, tapi kan kadang-kala ketika dia sedang kesenggol masalah, balik lagi. Dia lagi baper lagi. Betul. Kemudian dia tiba-tiba ditinggalkan oleh pacarnya lagi, nyari pacar lain itu sapu-sapu gitu. Aduh, oke. Jadi intinya bahwa tentu saja kalau misalnya ada salah satu di anggota keluarga kita yang kemudian menjadi pecandu, kan suasana keluarga jadi beda Mas ya. Iya. Jadi surem, terus menjadi kebahagiaan keluarga itu menjadi jelas sekali pudar gitu. Artinya apapun yang kita lakukan itu bukan lagi menjadi masalah kita saja. Masalah sekolah, masalah keluarga, masalah di sekitar kita. Kan begitu Mas ya? Betul. Jadi pasti nampak banget Bu efeknya, baik di keluarga maupun di lingkungan. Di keluarga juga komunikasinya kurang, terus di luar juga omongannya tetangga, terus juga macam-macam akibatnya. Oke. Artinya terima kasih Pak ya. Jadi kita sudah mendapatkan banyak informasi bagaimana kondisi penyebaran narkoba di Gresik ini, menjadi sebuah informasi yang bagus bagi kami untuk lebih aware kepada putra-putri kami. Mungkin kita selama ini menganggap kayaknya baik-baik saja, tapi perlu sedikit mempertajam insting, setidaknya kalau dia masih di awal-awal lah, masih kesenggol sedikit-sedikit, masih bisa diselamatkan. Jangan sampai nanti setelah jauh terus kemudian ngangkatnya lagi susah. Nah, untuk closing statement, monggo Nyenangan bisa menyampaikan para generasi muda atau khususnya para sahabat Posnema untuk bagaimana caranya sih bisa menjadi pribadi yang punya ketahanan diri yang kuat, sehingga apapun yang terjadi di luar sana tidak masalah. Saya tetap seseorang yang begitu kuat untuk bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya inginkan dalam kehidupan saya. Gimana Pak? Jadi kalau menurut saya ya, generasi muda sekarang itu harus mulai meningkatkan ketahanan diri remajanya dengan sadar bahwa narkoba itu berbahaya. Terus gali potensi kalian, apapun potensinya kembangkan. Sekolah juga pasti memfasilitasinya. Jadi jadilah muda yang berdaya, bergaya dalam berkarya tanpa narkoba tentunya. Oke, keren. Oke, sebuah closing statement yang luar biasa. Jadi mari kita terus berkarya. Ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Kita diberikan kesempurnaan, maka tugas kita adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah ini dengan cara yang benar. Kalau memang kita tidak bisa menjadi orang yang luar biasa, jangan pernah menjadi beban bagi orang lain. Kasihan orang di sekitar kita. Jadi hidup itu pilihan.
menjadi orang yang begitu bermanfaat atau sebaliknya. Berharap semua sahabat Semanema bisa menentukan pilihannya dengan cara yang baik. Tentu saja pilihannya harusnya bagaimana caranya bisa menjadi manusia yang terus berguna bagi orang lain. Karena nilai kemanusiaan itu ditentukan seberapa besar kita bermanfaat bagi orang lain. Oke, jangan lupa untuk terus subscribe, like, and comment di channel YouTube Semanema Gresik Official TV agar kami terus bersemangat untuk menayangkan kisah-kisah yang inspiratif dan informatif. Karena kita Posnema siap berbagi kebaikan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Akhirul kalam dan wal kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.